Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Al-Islami, mahasiswa FK Unsri angkatan 2018, ingin dan akan mempresentasikan eh, UAS ya. UAS dari ujian akhir semester eh, Hukum Keluarga dan Kewarisan Adat ya, tentang surat wasiat dalam perspektif hukum adat. Terkait masalah surat wasiat dalam perspektif hukum adat, di sini kami sebagai mahasiswa, tentunya saya akan mengambil pengertian atau pandangan hukum adat terhadap surat wasiat dari segi waris ya. Dalam waris ini saya ambil untuk peran anak angkat ya, peran anak angkat dalam penerimaan waris terhadap surat wasiat yang diberikan oleh orang tua angkatnya. Nah, di sini terkait masalah surat wasiat yang diberikan oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya, itu menimbulkan perbedaan-perbedaan dari setiap daerah hukum adat ya, di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Jadi di sini ada berbagai macam perbedaan tata cara dan pelaksanaan terhadap pemberian waris terhadap anak angkat. Tentunya juga dalam hal ini wasiat yang diberikan oleh orang tua angkat tersebut terhadap anak-anaknya itu seperti apa takarannya, baik dari anak sendiri maupun anak angkat itu nanti berapa takarannya ya. Dari situ juga diberikan atau ditulis dalam bentuk wasiat ya, maupun dalam bentuk wasiat secara langsung. Nah, dari sini saya ingin memberikan penjelasan lebih lanjut terkait masalah pengangkatan anak. Anak angkat itu apa sih? Ya. Nah, anak angkat ini tentunya dalam hal pengangkatan anak sudah ada beberapa aturan khusus yang mengatur tentang pengangkatan anak. Tentunya dalam undang-undang juga ada, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam juga ada terhadap pengangkatan anak, dan juga dalam hukum adat juga ada pengangkatan anak. Tapi ini seperti yang saya sampaikan tadi, berbeda tata cara pengangkatan anak dari setiap daerah hukum adat ya. Jadi berbeda pengangkatan anak dari setiap masing-masing daerah hukum adat. Pengangkatan anak ya, terkait masalah pengangkatan anak dalam hukum adat ya, mengenal dua sistem hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan atau sistem kekeluargaan sebagai berikut. Nah, di sini saya kutip dari pendapatnya dari buku MIFA AF tahun 2017 halaman 78, yang dimana ada dua sistem kekerabatan yang mempengaruhi sistem kewarisan dalam hal ini di masing-masing daerah. Pertama yaitu sistem kewarisan individual ya. Kewarisan individual ini yaitu kewarisan adat yang menentukan bahwa ahli waris yang mewarisi dilakukan secara perorangan ya, perorangan atau individual. Kemudian yang dimana terhadap setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Ya, sistem kewarisan individual ini banyak berlaku di lingkungan masyarakat yang menggunakan sistem kekeluargaan secara parental. Ini dikutip dari buku Hilman Handikusuma. Kemudian yang kedua yaitu sistem kewarisan kolektif, yaitu sistem kewarisan adat yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan si pewaris secara bersama-sama. Nah, jadi di sini kenapa sih orang itu mengangkat anak ya? Kenapa seorang orang tua itu mengangkat anak untuk dijadikan anaknya, baik secara anaknya langsung ya, dianggap secara anak langsung, anak biologis, ataupun anak yang hanya sekedar sekedar untuk dapat membantu dalam suatu kegiatan rumah tangga. Nah, dalam hal ini ada pun alasan kenapa orang tua mengangkat anak ya. Yang pertama itu ada kemungkinan ya dia tidak dapat memperoleh keturunan secara medis ya, tidak dapat melahirkan. Nah, maka dari itu si orang tua mengangkat anak, baik itu anak dari keluarga sendiri maupun anak dari luar keluarga sendiri. Itu jadi termasuk dari alasan dari kenapa orang tua mengangkat anak. Dan juga alasan selanjutnya itu
ingin meneruskan harta kewarisannya, ingin meneruskan siapa yang akan menjadi hak waris dari harta yang akan ditinggalkan oleh orang tua angkat tersebut jika dia sudah meninggal nantinya, itu ya. Kemudian dalam kaitannya dengan waris, apakah anak angkat berhak? Ya, secara anak angkat itu berhak mendapatkan harta waris tergantung dari orang tua yang memberikan wasiat kepada si anak tersebut, ya. Dan juga tergantung dari daerah masing-masing adatnya itu nanti bagaimana, apakah daerah adat tersebut menganut sistem parental, matrilineal, ataupun bilateral. Itu ada di sini juga dari sistem keluarga, hukum adat yang mereka membolehkan si anak angkat itu mendapatkan harta waris. Itu seperti yang saya katakan tadi, itu cenderung berbeda-beda. Ada dari kalau di dalam pandangan hukum Islam, anak angkat tidak dapat mendapatkan harta waris kecuali hibah atau hadiah dari orang tua angkat. Nah, kalau dalam hukum adat itu ada yang mendapatkan harta waris. Nah, kemudian apakah si anak angkat berhak mendapatkan harta waris? Ya, dilihat dari orang tua si anak angkat tersebut nanti bagaimana caranya dia memberikan kasih sayang kepada orang anak angkatnya itu bagaimana. Jika anak angkat itu tunggal satu saja, maka dia akan memberikan sepenuhnya hak waris kepada anak angkatnya tersebut. Kemudian tetapi juga kalau anak angkat, kemudian juga kalau si orang tua banyak anak, ya, 2 anak laki-laki atau 1 anak laki-laki atau 1 anak perempuan, ya artinya 2 anak dan ditambah 1 anak angkat, maka ini dari kebijakan orang tua akan memberikan memberikan hak waris yang secara berbeda, walaupun nantinya dalam hal pembagian waris secara kuantitatif itu berbeda, baik dari angkat sendiri, anak sendiri maupun anak angkat. Nah, cenderung anak angkat lebih banyak daripada anak sendiri, cenderung lebih banyak daripada anak angkat. Anak angkat ya anak angkat mungkin beberapa persen dari anak sendiri, ya. Dan itu berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh orang tua ketika orang tua sudah membuat surat wasiat maupun wasiat secara langsung yang disampaikan dalam kekeluargaan terbuka, disampaikan di depan anak, disampaikan di depan sepupu, pemuka adat dan lain sebagainya, depan umum, ya. Intinya di depan ruang keluarga, ya. Tuh, jadi itu ya sifat dari surat wasiat dalam perspektif hukum adat, ya. Kalau kita melihat dari sudut pandang hukum adat, ya, surat wasiat tentunya lebih ke penyampaian secara lisan, ya, karena sifat hukum adat itu kan hukum kebiasaan yang secara tidak tertulis, dan intinya di sini disampaikan secara lisan di depan keluarga, ya, di depan keluarga, depan anak, saudara, dan handai taulan. Tetapi kalau surat wasiat secara tertulis, dibuat secara tertulis atau dibuat secara konkret, dan ini juga memerlukan akta notaris. Nah, ini sifat dari hukum adat itu mungkin agak bergeser, ya, yang dimana pada umumnya kita ketahui bahwa hukum adat itu sifatnya adalah hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Tapi kalau kita lihat dalam surat wasiat ini, surat wasiat, ya, itu surat wasiat dalam perspektif hukum adat itu sifatnya tertulis, akan mengubah atau telah bergeser sifat dari hukum adat itu sendiri dalam perspektif dalam pandangan hukum adat terhadap surat wasiat. Nah, kalau surat wasiat dalam hal dicatat secara dengan akta otentik atau dibuat dengan akta notaris, dan ini merupakan suatu hal yang mungkin telah masuk dalam abad modernisasi, ya. Sudah bergeser ke abad modern di mana notaris berperan dalam lingkungan adat untuk memberikan dasar hukum yang mungkin lebih mengikat, ya, daripada hukum kebiasaan yang sifatnya secara lisan, ya. Tetapi di sini mau tidak mau, ya, si anak
dari orang tua angkat maupun anak kandung terhadap orang tua kandung harus menerima segala bentuk kenyataan jika dalam surat wasiat ditulis secara tertulis, jikapun di situ ada suatu ketimpangan, suatu tidak keadilan secara perlakuan terhadap anak angkat maupun anak biologis. Baik, terima kasih, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.